Tante ucapkan selamat sore, selamat beribadah, sekolah minggu. Karena waktunya sudah sampai, anak-anak sudah siap semua ya. Tante undang semua bangkit berdiri. Kita akan mulaikan sekolah minggu kita pada sore hari ini dengan satu pujian, Selamat Sore Bapa. Sekali lagi. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ayo kita awali dengan doa. Semua tangan dilipat, tundukkan kepala, tirukan tante berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena sampai sore ini Tuhan masih berkemurahan kepada kami semua. Tuhan Yesus, sebentar kami akan beribadah melayani Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, segala kuasa iblis yang mengganggu jalannya ibadah ini, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Segala iblis pergi keluar. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mohon kiranya Roh Kudus memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak boleh duduk. Kita akan pujikan satu pujian. Puji Tuhan selalu. Anak-anak boleh bangkit berdiri ya. Diri lagi. Allah itu baik, Allah itu
silakan duduk kembali. Anak-anak tahu kebaikan Tuhan? Apa kebaikan Tuhan? Tuhan sudah memberi apa ini? Nafas kehidupan. Tuhan sudah memberkati kita semua. Sekalipun kita masih berbuat dosa, ya, masih tidak taat, tapi Tuhan tetap baik kepada kita. Kita lanjutkan dengan pujian setinggi-tingginya langit dengan tepuk tangan. Sekarang kasih Yesus mengalahkan segalanya. Jadi kasih Tuhan kepada kita ini tidak bisa diukur dengan apa yang ada di dunia ini. Jadi maksud pujian ini setinggi-tingginya apa? Setinggi-tingginya langit yang di dunia ini yang paling tinggi apa? Langit ya, tapi masih tinggi kasih Tuhan Yesus. Sedalam-dalam lautan, tapi masih dalam kasih Tuhan Yesus kepada kita semua. Ya anak-anak ya, seindah-indah apa yang paling indah di dunia ini, tapi masih indah kasihnya Yesus kepada kita semua, kepada anak-anak, kepada tante juga. Tante undang bangkit berdiri dengan gerakan ya, nyanyi pujian ini. Dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh sekali lagi, tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Silakan duduk kembali. Jadi kasih Yesus mengalahkan segala apa yang ada di dunia ini. Sebelum kita akan menerima firman Tuhan, Tante akan sampaikan pengumuman. Ibadah kita masih secara online setiap minggu jam 4 sore. Anak-anak sudah siap ya, semua sudah mandi, sudah berpakaian rapi. Jangan berpakaian sembarangan ya, apalagi pakai baju tidur ya. Kalau tante, om sekolah minggu tidak suka, apalagi Tuhan ya. Jadi tetap memakai baju yang rapi seperti kita pergi ke gereja ya. Lalu pengumuman yang kedua, rangkuman firman atau kegiatan sekolah minggu. Kalau ada tugas, anak-anak bisa dilihat di Google Classroom dengan kode HIZYINP. HIZYINP.
YINP ya. Ya. Kita akan menerima firman Tuhan. Tante undang anak-anak bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian Samuel kecil. Yuk kita berdiri. Sekali lagi. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Nah, semua tunduk kepala, tutup mata, tirukan tante berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Masih banyak kekurangan, cacat celah kami. Tapi kami yakin Engkau Tuhan yang baik menolong kami, menyempurnakan pujian kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan pimpin kami, segala kuasa iblis yang mengganggu jalannya penaburan firman Tuhan kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Segala iblis pergi keluar, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan pada sore hari ini bertemakan atau berjudul Gembala yang Baik. Ya, Gembala yang Baik. Sebelum buka Alkitab, yang anak kelas besar yang sudah baca, siapkan Alkitabnya. Jangan dibuka dulu, dengarkan tante dulu ya. Jadi gembala yang baik. Kalau ada gembala pasti ada apanya? Ada dombanya, tidak mungkin gembala sendiri ya. Ada gembala, ada dombanya. Sudah ada gembala, sudah ada domba, kurang satu. Harus ada apa? Harus ada kandang ya. Jadi gembala, ada domba, ada kandang, yaitu kandang penggembalaan. Nah, di sini kalau ada gembala, kira-kira gembalanya berapa ya? Gembalanya cuma satu. Kalau dombanya tante, dombanya boleh banyak ya. Dalam cerita Alkitab ada berapa itu ya? 100 domba. Nah, banyak toh, tapi gembalanya cuma satu. Nah, sudah tahu ya, ada domba, ada gembala, ada kandang. Nah, sekarang gembala kita, gembala yang rohani ialah siapa? Tahu ya? Tuhan Yesus Kristus. Itu gembala kita ya, gembala yang sempurna, gembala rohani. Kalau ada gembala rohani, ada gembala jasmani enggak? Ada ya. Kalau ada yang rohani, pasti ada yang jasmani. Gembala jasmani juga ada. Siapa? Kalau di sekolah ya anak-anak ditanya,
Gerejanya di mana? Di gereja Simpang Borobudur. Gembalanya siapa? Ya, jangan salah ya. Dulu pernah ya berapa tahun yang lalu ditanya gembalanya siapa? Dia sebut nama guru sekolah minggu, bukan ya. Guru sekolah minggu, tante dan om cuma menyampaikan firman untuk sekolah minggu. Tapi gembala kita ialah siapa? Bapak Gembala Wijaya Hendra ya. Anak-anak biasa sebut Opawi, boleh ya. Kalau di gereja, ketemu di rumah, di mana boleh. Tapi kalau ditanya guru, ditanya Pak Guru harus jelas. Bapak Pendeta Wijaya Hendra itu gembala kita yang jasmani. Nah sekarang belum buka kitab ya. Sekarang apa tugas gembala? Apa ya tugasnya ya? Kira-kira apa? Tugas gembala menyediakan makanan bagi domba-dombanya ya, menyediakan makanan bagi domba-dombanya. Tante, kalau gembala yang jasmani bagaimana? Bagaimana tugasnya? Tugasnya juga menyediakan makanan yang rohani, yaitu menyampaikan firman Tuhan. Jadi Opawi menyampaikan firman Tuhan. Lalu itu kan cuma untuk orang-orang besar ya. Tapi Opawi pernah enggak menyampaikan firman di sekolah minggu? Ingat enggak? Waktu hari Natal ya Opawi. Waktu Paskah Opawi juga. Lalu kemarin memperingati kenaikan Tuhan Yesus, Opawi juga yang berfirman. Lah, itu tugasnya gembala ya. Sudah tahu gembala memberi makanan yang rohani. Nah, sekarang tugasnya siapa? Tadi sudah ada gembala, ada kandang, ada domba, ada tugasnya gembala. Tugasnya gembala yang lain ya, gembala yang jasmani juga mendoakan. Ya anak-anak ya, mendoakan yang dalam kesulitan, dalam sakit. Lah, itu kan orang besar-besar tante. Yang punya masalah, yang punya kesulitan, yang didoakan Opawi. Anak-anak merasa enggak didoakan sama Opawi? Kalau tante sebagai orang tua mau merasa ya. Coba kalau Opawi kalau mau UTS, Opawi juga berdoa untuk anak-anak mau kenaikan kelas. Nah, mau cari sekolah baru. Nah, sekarang sampai Opawi berdoa sampai anak-anak yang mana? Yang dalam kandungan juga didoakan ya anak-anak ya. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak ikut doa kebaktian mama papa hari Selasa, hari Kamis, hari Minggu, Opawi berdoa, anak-anak juga harus mengikuti ya. Jangan mengatakan, wah banyak sekali yang didoakan, ya capek menunggu. Jangan ya anak-anak ya. Itu butuh ya, memang butuh didoakan ya. Jadi anak-anak juga harus bersabar. Jadi enggak usah komentar yang macam-macam ya. Anak-anak diam saja mengikuti doa. Nah, sekarang sudah tugas gembalanya sudah. Sekarang tugasnya domba. Nah, apa tugasnya domba? Tugasnya domba ialah tadi gembala menyediakan makanan. Tugasnya domba ialah apa? Tidur. Ya, menyediakan makanan berarti tugasnya domba ini makan. Nah, makan apa anak-anak? Makan firman Tuhan. Tidak mungkin ya, kalau dulu bisa ke gereja, tidak mungkin Opawi mau menyediakan orang berapa ratus itu ya, makanan yang jasmani, tidak mungkin ya. Tapi makanan yang rohani juga lebih penting ya. Jadi tugasnya domba ialah makan makanan yang rohani, yaitu firman Tuhan. Sekarang kita buka Alkitab kita. Yohanes 10 ayat 1 sampai 15. Nanti tidak dibaca semua. Kita baca ya, tante baca. Ayat 1 yang bisa baca di rumah buka Alkitabnya ya, jangan diam saja. Yang belum bisa ya enggak apa-apa mendengarkan. Ya. Yohanes 10 ayat 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok,
ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Stop, sampai sini dulu. Jadi ada domba yang lewat pintu, ada domba yang lewat mana tadi? Lompat apa tadi? Memanjat tembok. Ya, anak bisa membandingkan sekarang ya. Ada kandang, lalu domba masuk. Nah, yang benar masuk mana? Masuk pintu. Jadi kalau memanjat tembok, benar enggak? Enggak benar ya. Jadi domba yang benar masuk kandang melalui pintu. Itu baru benar. Berarti di dalam kandang itu ada apa? Kalau masuk pintu benar atau kebenaran, berarti di dalam kandang itu ada kebenaran. Berarti kita yang masuk dalam kandang, kehidupan kita atau anak-anak sekolah minggu itu hidupnya dibenarkan. Yang dulu enggak benar, suka dusta, suka enggak taat, suka membantah orang tua ya. Kalau sudah masuk kandang itu sedikit demi sedikit oleh gembala dibuang, yang jahat dibuang, yang jahat dibuang. Makanya dalam kandang itu harus setia ya, nggak boleh bosen, harus tekun ya anak-anak ya. Jadi masuk kandang lu tante, sekarang kan nggak boleh ke gereja tante. Sekalipun nggak boleh gereja, kita di rumah itu juga kandang kita. Setiap firman Tuhan disampaikan, di situ juga ada kuasa Tuhan. Jadi enggak harus di gereja ya anak-anak ya, karena ini belum boleh ke gereja ya, belum boleh bertemu, belum boleh berkumpul-kumpul. Jadi di rumah pun kita beribadah seperti di gereja. Makanya tante pesan ya anak-anak, kalau ikut ibadah hari Selasa, Kamis, Minggu, hari Sabtu, hari Minggu sore, harus tetap berpakaian yang rapi seperti kita ke gereja ya. Jangan rambutnya awul-awul ya, enggak mandi pakai kaos dalam, enggak boleh ya anak-anak ya. Kita harus tetap rapi ya. Jadi domba tugasnya makan firman Tuhan. Ayat 2, lanjutkan tante. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ayat 3. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Nah, kita berhenti di sini dulu di ayat 3. Di ayat 3 ya. Tadi domba makan firman lewat, kalau kita makan nasi lewat mana? Lewat mulut. Kalau domba makan firman lewat mendengar suara gembala. Apa suara gembala? Ialah firman Tuhan ya, mendengar firman Tuhan. Lalu dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Jadi enggak dipanggil semua, "Hei, ayo semua ke sini," enggak ya. Ternyata memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Anak-anak yang sudah kelas besar ya, yang sudah kelas 4, kelas 5 sudah ngerti ya kata-kata ini ya. Memanggil menurut namanya. Nah, berarti yang memanggil ini kenal enggak kira-kira? Kenal ya. Kalau tante sebagai guru sekolah minggu mungkin minta maaf ya untuk di WR Surabaya, untuk di Jakarta, untuk di Medan. Tante belum kenal sama anak-anak sekolah minggu, makanya tante enggak berani menyapa, enggak tahu namanya siapa ya. Tapi tante kalau di Simpang Borobudur apalagi kelas Yusuf, tante langsung tahu itu namanya si A, si B, si C, tahu semua ya. Di sini juga gembala ini memanggilnya tidak semua dipanggil, "Woi ayo ke sini semua," enggak. Memanggil namanya masing-masing ya. Berarti gembala ini kenal
Kenal dombanya. Kalau kenal, kalau cuma memanggil namanya kira-kira jauh apa dekat ya? Dekat ya. Kalau memanggil namanya, kesini kamu Pinocchio. Nah, tahu kan dekat ya. Jadi gembala dan domba ini hubungannya dekat atau erat. Nah, ini domba yang setia atau yang tekun dalam kandang. Nah, karena di dalam kandang tadi ada gembala, ada domba. Tante, lah kalau domba yang di luar kandang, lah Anda tahu, itu bukan urusannya gembala ya. Yang jelas gembalanya ya enggak kenal kalau di luar kandang ya. Nah, oleh sebab itu pada sore hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada anak-anak, kepada tante, kepada kita semua, supaya kita ini lebih, ya anak-anak sudah, apa sih tante? Apa sih tergembala itu apa? Di dalam kandang itu apa? Ya, seperti sore hari ini, anak-anak duduk diam mendengar firman Tuhan. Lah, ini namanya setia dalam kandang. Ini namanya makan firman Tuhan, ya anak-anak ya, makan firman Tuhan ya. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada anak-anak supaya kita tergembala, lebih tergembala, tekun dalam kandang, setia dalam kandang penggembalaan. Sebab apa tante? Sebab apa ya? Kok harus, ya nanti supaya kalau hari Natal itu hadiahnya banyak tante. Nah, ada ini, ada itu, banyak sekali. Bukan itu saja ya, itu boleh. Tapi yang penting ya, sebab hanya dalam penggembalaan kita merasa aman dan nyaman. Nah, aman dari apa? Aman dari binatang buas. Ya, nyaman itu merasa enak. Ya, nyaman itu enak. Ya, tidak kekurangan apa-apa. Ya, sekarang kita lanjutkan pembacaannya ayat yang ke-5. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Nah, makanya sampai sini dulu tante. Makanya domba harus setia mendengar suara gembala. Supaya apa? Supaya tidak mendengar suara asing. Apa sih suara asing itu? Suara asing itu suara setan, suara iblis ya, yang mengajak kita untuk jauh dari Tuhan, mengajak kita berbuat dosa, mengajak kita tidak taat dengar-dengaran. Nah, jadi kalau domba yang setia dalam kandang, enggak mau dengar itu ya, enggak mau dengar itu. Coba kita ulangi ayat yang keempat lagi tante. Ayat 4, Yohanes 10 ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, nah dombanya dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal mengenal suaranya lah itu. Domba harus mengenal suara gembala. Jadi kalau gembala anak ya, gembala domba itu gembalanya yang di depan, dombanya di belakang. Loh, tante nanti enggak hilang? Enggak. Karena domba-domba sudah mengenal suara gembala. Ini bedanya dengan penjaga bebek. Oh, tante ini disamakan saya dengan bebek. Enggak ya, supaya anak-anak tahu ya. Kalau bebek, ya anak-anak ya, tante ini tahu sering ya karena tante rumahnya dekat sawah. Kalau bebeknya di depan, penjaganya di belakang. Jadi kalau bebeknya mau belok ke kiri, penjaganya lari ke kiri. Kalau bebeknya mau ke kanan, lari repot. Nah, ini bedanya. Jadi kalau domba mengenal suara gembala. Jadi dombanya di depan, sekalipun gembalanya di depan, dombanya di belakang, dia tahu. Jadi dengan kata lain, domba ini selalu mengikuti siapa? Mengikuti suara asing. Ya, enggak, jangan.
mengikuti suara gembala karena dia sudah kenal suaranya. Nah, kalau ada suara asing dia tidak mau. Suara iblis dia tidak mau. Nah, makanya dalam cerita Alkitab juga ada ya. Domba, 100 domba hilang berapa? Hilang 1. Nah, karena apa? Ya itu, karena nggak dengar-dengaran dengan suara gembala. Jadi gembalanya mengajak ke arah utara. Nah, karena dombanya tidak taat, nggak mau dengar-dengaran, yang satu ini wah menggok ke kiri, wah hilang sudah ya, terpisah dari gembala ya, nggak boleh ya. Jadi kalau ada domba 100 hilang 1, kira-kira yang salah siapa? Dombanya atau gembalanya? Dombanya ya. Kalau ada domba 100 hilang 99, lah itu kemungkinan yang salah gembalanya ya. Lah anak-anak harus tahu. Jadi domba-domba yang baik mengikuti gembala dari belakang, sama dengan meneladan ya atau mencontoh. Jadi di sini tadi temanya apa? Gembala yang baik. Kalau gembalanya baik berarti dombanya jahat. Oh, enggak ya. Kalau gembalanya yang baik, dombanya juga domba yang baik. Ya anak-anak ya, puji Tuhan. Jadi firman Tuhan mengajak kita untuk kita tetap tekun setia dalam kandang penggembalaan. Nah, sekarang sudah setia Tante dalam kandang. Saya hari Selasa, hari Kamis, hari Minggu, hari Sabtu ikut kakak, Minggu sore. Nah, sudah ikut ibadah. Kira-kira ada hasilnya enggak? Wah, ada. Setiap apa yang kita lakukan, semua apa saja yang kita lakukan, ada hasilnya dan ada, kalau yang baik Tante ada hasilnya. Tapi kalau yang jahat kira-kira apa? Masuk hasil? Enggak, ada apa? Ada akibatnya. Contohnya, misalnya anak-anak menanam mangga, ditanam dengan baik, dirawat, dikasih pupuk, disiram ya. Dia setia merawat tanamannya, suatu saat akan berbuah buah yang manis. Nah, pemiliknya mengatakan, "Duh, hasilnya manis sekali." Tapi kalau ada tanaman mangga tidak dirawat, dibiarkan kering, akhirnya mati. Masa aduh hasilnya? Enggak. Aduh, akibatnya karena tidak dirawat akhirnya mati ya. Di sini setiap apa yang kita lakukan juga ada hasilnya. Wah, sudah hasilnya ini sudah hampir selesai ini ya. Jadi hasilnya apa? Coba kita lihat, kita baca Alkitab kita. Di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Wah, sudah hasilnya Tante. Sudah enak-enak ini. Nah, kita baca ya. Ayo yang punya Alkitab, yang bisa baca bareng Tante ya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Stop sampai di sini. Yang pertama, hasil pertama. Tuhan atau Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Waduh, Tante, kalau berbaring itu ya biasanya di mana? Di kasur yang empuk, ya. Nah, di kasur yang empuk Tante, masa di rumput? Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa gembala yang baik itu tahu kebutuhan dombanya. Nggak mungkin dombanya mau tidur di kasur, mau makan spon. Enggak toh? Nah, jadi gembala yang baik membaringkan di padang yang berumput hijau, tidak yang berumput kering. Ya, anak-anaknya yang berumput hijau. Supaya apa? Supaya sewaktu-waktu bisa makan, ya, bisa menikmati rumput yang hijau. Lah, ini jadi hasil yang pertama, Tuhan itu menyediakan atau
tahu apa yang kita butuhkan. Ya, tahu dengan persis. Kalau domba itu yang dibutuhkan rumput, bukan yang lain. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, selanjutnya Tante. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Loh, kenapa ya kok tidak? Ia membimbing aku ke air begitu saja. Tetapi ditambah sama Tuhan ke air yang tenang. Kalau ada air tenang berarti ada air apa? Ada air yang enggak tenang. Apa itu? Air yang enggak tenang. Nah, yang anak-anak dulu sebelum corona suka ini di mana? Di pantai ya. Nah, di pantai ada apa? Banyak gelombang. Nah, itu air enggak tenang itu ya. Ada gelombang, banyak angin ya. Nah, misalnya domba dibimbing ke air yang tidak tenang. Kira-kira dombanya bisa minum enggak? Bisa minum enggak? Enggak bisa. Mau minum. Lalu gelombang datang. Wah, jangan-jangan malah kebawa sama arus. Ya, tapi karena gembala kita gembala yang baik, tahu apa yang kita butuhkan, tahu apa yang domba-domba butuhkan. Gembala ini membawa ke air yang tenang. Ya, apa artinya air yang tenang? Kalau airnya tenang kan bisa minum. Ya, bisa puas, ya, bisa lega. Ada damai sejahtera. Coba kalau di lautan, wah, bukan damai, yang ada takut ke bawah arus, takut ke bawah gelombang, ya. Nah, ini. Jadi yang kedua, Tuhan gembala yang baik memberi kelegaan atau ketenangan, damai sejahtera kepada kita semua di tengah dunia yang sedang takut ini ya anak-anak ya. Kita sedang takut menghadapi penyakit ya, tapi kita merasa tenang, kita merasa damai. Karena apa? Karena kita tinggal di dalam kandang penggembalaan. Yang terakhir yaitu hasil yang ketiga. Lanjutkan Tante. Ayat 3 ya. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, ini gembala yang baik menuntun kita di jalan yang benar. Kalau ada jalan yang benar pasti ada jalan yang tidak benar, ada jalan yang jahat. Nah, makanya kita jangan mendengar suara asing. Kalau suara asing sudah jelas menuntun kita ke jalan yang tidak benar. Nah, tapi karena kita tergembala, kita domba-domba yang tergembala, kita memiliki gembala yang baik, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi memberi, oh tenang sudah menuntun di jalan yang benar, sudah enak. Memberi masa depan yang indah ya kepada domba-dombanya, memberi masa depan yang indah tepat pada waktunya. Pada waktu kita butuhkan, Tuhan ada ya. Puji Tuhan ya anak-anak ya. Jadi tadi kita ulangi tadi ayat pertama Mazmur 23 ayat 1. Coba. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi kita sudah dipelihara jasmani rohani, ada makanan, ada minum tadi ya, makanan, minuman ya, sudah segar, sudah lega, damai sejahtera. Sampai puncaknya takkan kekurangan aku. Apa takkan kekurangan aku artinya? Apa? Takkan kekurangan itu berarti berkelimpahan, berkecukupan sampai bisa mengucap syukur kepada Tuhan ya. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak Tante perpanjang. Intinya pada sore hari ini kita sudah terima firman Tuhan. Biarlah kita menjadi domba-domba Tuhan yang tekun, yang setia dalam kandang penggembalaan. Karena hanya dalam penggembalaan kita merasa aman, hidup kita merasa aman, kita juga merasa nyaman. Kita juga diberi masa depan, kita juga ditolong oleh Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak Tante perpanjang, Tante berhenti berbicara,
Biarlah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kalian masing-masing. Kita tante undang bangkit berdiri. Karena kita sudah diberi banyak oleh Tuhan, kita akan nyanyi satu lagu. Bapa, terima kasih. Sekali lagi. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Tundukkan kepala, tutup mata, tirukan tante berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan tidak hanya kami dengar, kami catat, tetapi kami mengerti, percaya, yakin, sampai kami bisa praktek firman-Mu. Terima kasih Tuhan, jadikan kami domba-domba yang tekun dan setia di dalam kandang penggembalaan. Terima kasih Tuhan, karena di dalam kandang kami merasa aman, kami merasa nyaman, karena gembala tahu persis apa yang kita butuhkan. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, pembukaan, rahasia firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami dalam usaha pekerjaannya. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur anak-anak yang sudah naik kelas, lulus dengan nilai yang baik, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa yang penuh dengan kekurangan ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore, sampai bertemu minggu mendatang.